Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi limpahan rahmat kesehatan, keselamatan dan karunia-Nya kepada kita. Sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini secara online dengan selamat dan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur hari ini Allah mudahkan kita untuk dapat menghadiri kajian online menyambung kajian sebelumnya dengan judul yang sama. Jazakumullahu khairan atas partisipasinya. Para peserta kajian pada hari ini telah memenuhi undangan kajian kita pada hari ini bersama guru kita, Ustadz Nur Fitri Hadi MA Hafizahullahu Ta'ala dengan tema kunci pembuka rezeki bagian 2. Dan kita sudah tersambung dengan Ustadz Nur Fitri Hadi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, ada baiknya kita mulai acara pada hari ini dengan melafazkan bacaan basmalah. Bismillah. Baik, langsung saja kita simak pemaparan dari Ustadz Nur Fitri Hadi MA Hafizahullah Ta'ala. Tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih Ummu Adan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, wali siswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tim kajian Ya Bunaya Islamic School yang mudah-mudahan juga mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melanjutkan pengajian kita membahas kitab Mafatihur Rizqi fi Daw'il Kitabi wa Sunnah. Kunci-kunci atau amalan-amalan yang menjadi pembuka rezeki. Ya. Dan tentu saja saya kira amalan terkait permasalahan rezeki ini adalah permasalahan yang menarik untuk dibahas, ya. Karena permasalahan ini menyangkut kehidupan dan kebutuhan kita sehari-hari. Yang dirasakan orang-orang benar-benar ini kebutuhan. Walaupun sebenarnya ini termasuk perkara sekunder dalam kajian keagamaan, karena ada kajian yang lebih urgent, yang seandainya seseorang itu mati dalam keadaan tidak mengetahui hal tersebut, maka dia malah celaka. Ya. Nah, kalau permasalahan yang sekunder, tapi menariknya ini ada sisi keagamaannya. Kalau dalam permasalahan duniawi, seseorang wafat dalam keadaan miskin atau dalam keadaan kaya selama dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada masalah untuk dia. Tapi ketika seseorang meninggal dalam kondisi tidak mengenal agama, ya, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia meninggal dalam keadaan kaya atau dalam keadaan hidup pas-pasan, itu malah musibah untuk dia. Nah, sudut pandang kajian kita, kunci pembuka rezeki ini tentu berbeda dengan sudut pandang yang sering dibahas oleh para motivator. Ya, para motivator itu atau trainer-trainer membahas rezeki dari sudut pandang yang lain. Nah, kalau dari sisi keagamaan, sudut pandang mencari rezeki itu dalam sudut pandang agama intinya adalah tentang kualitas. Ya, intinya tentang kualitas harta, tidak melulu tentang kuantitas. Nah, kalau para trainer tentu menitik beratkan permasalahan pada kuantitas. Bagaimana agar harta itu banyak. Sementara dalam kacamata syariat, bagaimana harta itu cukup. Ya, mau banyak mau sedikit kan intinya cukup. Ya. Kalau orang hartanya banyak tapi tidak cukup, kan itu juga namanya miskin. Akan tetapi orang yang hartanya
pas-pasan, hartanya mungkin dipandang oleh orang lain tidak banyak, tapi dia bahagia, dia merasa cukup. Nah, itu orang yang kaya. Nah, itu sudut pandang yang digunakan oleh syariat. Nah, untuk mendatangkan rezeki, amalan yang lainnya, untuk mendatangkan rezeki adalah yang kedua, kemarin sudah kita bahas, yang pertama istighfar, yang kedua adalah takwa. Dan pembicaraan tentang takwa pada bab ini akan kita bahas sama seperti kemarin. Kemarin kita bahas definisi istighfar, kemudian dalil-dalil tentang istighfar yang menyangkut bahwa istighfar itu mendatangkan rezeki. Nah, ini juga sama. Yang pertama kita bahas tentang definisi takwa, kemudian yang kedua dalil-dalil syar'i yang menyebutkan bahwa takwa itu merupakan amal pembuka rezeki atau kunci pembuka rezeki. Nah, para ulama di antaranya Raghib Al-Asfahani mendefinisikan takwa adalah hifdzun nafsi amma yu'atham. Seseorang itu menjaga dirinya dari hal-hal yang menimbulkan dosa. Dengan cara apa? Wadzalika bitarkil mahdzur. Dengan cara meninggalkan yang dilarang. Nah, meninggalkan yang dilarang ini tidak sempurna. Beliau lanjutkan pengertian definisi takwa ini sehingga jadi wa yatimmu dzalika bitarki ba'dil mubahat. Dan ketakwaan itu akan menjadi sempurna ketika seseorang itu meninggalkan sebagian hal-hal yang dimubahkan, yang dibolehkan. Ya. Jadi inti dari takwa adalah kita menjaga diri agar tidak jatuh pada perbuatan dosa dan jatuh pada perbuatan dosa dan tidak jatuh pada perbuatan dosa itu dengan cara meninggalkan yang dilarang. Ya. Dan hal tersebut, perbuatan kita meninggalkan dosa itu tidak sempurna kalau tidak disertai dengan meninggalkan sebagian perbuatan yang dibolehkan. Maksudnya apa ini? Ya, kok yang dibolehkan juga ditinggalkan? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, setan itu goda kita kan tidak langsung buka pintu haram. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim, setan itu bertahap-tahap menggoda seseorang. Ada seseorang yang digoda dengan kesyirikan. Dia langsung terima. Ada sebagian orang yang digoda dulu dengan dosa besar. Ya, dia tak terima kalau syirik. Tapi digoda dulu dengan dosa besar. Supaya dia bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Ada orang yang tidak mampu juga, dosa besar dia tidak mau nyata. Karena dosanya nyata. Sadar. Digoda dulu dengan dosa kecil. Sebagai jalan menuju dosa besar. Ada orang yang dosa kecil pun dia tidak mau dia lakukan. Ya. Digoda dulu dengan yang makruh. Ya, sehingga nanti dia bisa melakukan menjadi jalan untuk dosa kecil. Ada orang yang makruh pun dia tidak mau. Ya, sehingga setan goda dia dengan melakukan sesuatu yang mubah. Nah, karena ini boleh, kemudian dilakukan berlebihan. Contoh, traveling. Traveling itu bisa bernilai ibadah. Jalan-jalan, ya. Itu bisa bernilai ibadah. Ketika kita tadabbur, tafakur, membahagiakan anak istri dengan jalan-jalan. Tapi kalau kuantitas traveling ini terlalu sering, nah ini namanya banyak melakukan sesuatu yang mubah. Ya. Kemudian olahraga. Sekarang kan masa pandemi ini orang jadi rajin olahraga. Main sepeda. Ya. Main sepeda ya boleh, mubah. Tidak ada dalil yang melarang kita main sepeda, olahraga. Selama hati-hati tidak buka aurat, ya. Laki-laki tidak pakai celana yang pendek, pakai baju sepeda yang membentuk aurat laki-laki. Demikian juga perempuan, ya. Tidak ada masalah naik sepeda. Nah, tapi sepeda ini banyak godaan, apalagi sudah masuk komunitas sepeda, ya. Pengen upgrade ini, upgrade itu, upgrade ini. Nah itu, jadi perkara yang mubah ini mengantarkan kita kepada
pemborosan. Ya. Terus setan demikian. Nah, makanya kata Raghib Al-Asfahani, beliau mengatakan tidak sempurna takwa itu kecuali dengan meninggalkan sesuatu, meninggalkan kebanyakan mubah. Jadi tidak semua mubah itu juga kita lakukan terus kita dan ini kan boleh, ini kan tidak apa-apa. Nah, itu bisa mengantarkan kepada perbuatan dosa. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan takwa adalah imtitsalu amrihi wa nahyihi. Ya, takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ya. Dan makna takwa itu wiqayah, menjaga. Takwa itu dalam bahasa Arab dari kata waqayaki. Ya, artinya menjaga, perisai. Perisai dari apa? Perisai dari azab Allah. Dengan bentuk apa? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi yang Dia larang. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu merenungkan, ya, pengertian takwa itu melaksanakan yang dilarang sesuai kemampuan, kemudian meninggalkan semua larangan. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengerti bahwa agama Islam itu agama yang mudah. Melakukan sesuatu itu artinya seseorang dipinta mewujudkan atau melakukan aktivitas tertentu. Nah, melakukan aktivitas tertentu ini kan artinya orang tuh butuh niat, butuh usaha. Ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam menaati perintah ini yang mampu saja untuk dilakukan. Yang tidak mampu tidak usah. Kecuali yang wajib. Yang wajib pun tidak mampu sempurna seperti sholat berdiri dengan duduk. Ya. Tapi kalau meninggalkan yang dilarang, Allah mengatakan semua yang dilarang. Nah, meninggalkan semua yang dilarang ini kan mudah. Kenapa mudah? Karena meninggalkan yang dilarang itu seseorang dipinta untuk tidak melakukan apapun. Dilarang berzina. Kalau seseorang berzina, dia butuh keluar uang mungkin. Butuh usaha. Ya. Dilarang minum khamr. Seseorang butuh beli khamr. Butuh usaha untuk mendatangkan khamr. Tapi dilarang. Itu usah datangkan itu. Kan mudah. Seseorang dilarang seperti yang sekarang lagi rame, dilarang mendengarkan musik misalnya. Ya kan mudah. Dipinta untuk tidak melakukan aktivitas mendengar. Ya. Lalu apa yang menjadi berat? Yang membuatnya kan sebagian orang ketika ada larangan, susah, tidak boleh galau ini. Bukan susah sebenarnya. Karena larangan itu kita dipinta untuk tidak melakukan sesuatu. Itu kan gawe paling lemah. Tidak melakukan sesuatu dapat pahala. Itu kan gawe paling lemah Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Itu tidak melakukan apa-apa tidur dapat gaji, kan enak itu. Ya. Nah, itu filosofinya seperti itu. Ya. Makanya mudah jadi. Yang bikin berat itu hawa nafsu. Yang bikin berat itu hawa nafsu. Bukan perintahnya itu yang berat, bukan. Bukan perintahnya yang berat. Bukan larangan yang berat, bukan. Tapi hawa nafsu kita. Rasa segan kita terhadap seseorang, rasa tidak enakan kita terhadap seseorang, itu yang bikin berat. Ya, jadi dari definisi takwa ini kita paham agama kita itu agama yang mudah. Ya. Pengertian yang lain oleh Al-Imam Al-Jurjani, beliau mengatakan al-ihtirazu bi ta'atillahi ta'ala an uqubatihi. Menjaga diri, bersungguh-sungguh menaati Allah, menjaga diri dari hukumnya, hukum-hukum Allah, hukuman Allah. Wa huwa siyanatun nafsi amma tastahiqu bihil uqubah minal fi'li aw tarki. Yaitu menjaga diri dari sesuatu yang bisa mendatangkan
hukuman dari Allah baik berupa perbuatan maupun baik berupa melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Kemudian yang kedua, ya, bagian kedua tadi definisi. Jadi definisi takwa itu demikian. Melakukan sesuatu, ya, melakukan apa yang Allah perintahkan sesuai kemampuan, kemudian meninggalkan apa yang Allah larang, semuanya tanpa terkecuali. Kemudian dalil-dalil syar'i tentang takwa. Ya. Banyak dalil-dalil syar'i yang menyatakan bahwa takwa itu adalah kunci rezeki. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang paling terkenal adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuk dia jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan memberikannya rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ya. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan syarat takwa. Yaitu syarat takwa, syarat terwujudnya kunci rizki dengan takwa yaitu yaj'al lahu makhraja. Ya, takwa itu bisa mewujudkan dua hal, yaitu memberikan jalan keluar, dan sebagaimana kata Abdullah bin Abbas, yunjihi kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma min kulli karbin dunya wal akhirah. Allah berikan keselamatan dari musibah dunia dan musibah akhirat. Takwa tadi. Kemudian yang kedua, dampak takwa wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dia beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, ay razaqahu min haitsu la ya'malu wa la yarju. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada seseorang dari jalan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya, tidak pernah dia rencanakan, tidak pernah dia cita-citakan. Demikian juga tidak pernah dia harapkan. Tahu-tahu dapat dari situ. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ay wa man yattaqillah fima amarahu bihi wa taraka manahahu anhu yaj'al lahu min amrihi makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua yang dia larang, maka Allah akan menjadikan jalan keluar dari semua urusannya. Semua. Urusan anak, urusan ekonomi, urusan pergaulan, urusan rumah tangga, urusan dengan mertua, urusan dengan atasan, semua. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan mendapat rezeki min jihatin la tahturu bi balihi, yang tidak pernah terbetik oleh pikiran dia. Nah, ini menunjukkan betapa agungnya takwa. Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, inna akbaru ayatin fil Qur'an farajan. Ayat di dalam Al-Quran yang paling agung, yang paling besar memberitakan tentang jalan keluar adalah ayat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini ayat pertama. Ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk suatu desa, suatu negeri, satu kampung beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka kami akan bukakan untuk mereka barakatin, keberkahan yang banyak dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka itu mendustakan kami, maka kami hukum mereka berdasarkan sebab perbuatan mereka.
Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa keimanan dan ketakwaan itu mengandung kebaikan yang banyak, membuat seseorang bahagia dari semua sisi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan dalam tafsirnya, firman Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Maksudnya adalah lawassa'na alaihim khaira, akan kami lebarkan selebar-lebarnya kebaikan untuk mereka. Wa yassarnahu lahum min kulli janib, bukan cuma dilebarkan, tapi dimudahkan dari semua sisi. Ya, pastikan bapak-bapak, ibu-ibu mau ya, dimudahkan urusan dari semua sisi. Pengen ini mudah, pengen itu mudah. Ya. Kadang nengok melihat orang lain ya, kok itu mudah sekali ya urusannya, mudah sekali dalam hal yang ini. Orangnya sehat-sehat, ya. Dapat duit jak lemak nian. Ya. Nah, itu diantara bentuk mungkin takwa, buah dari takwa, amalan yang tersembunyi yang tidak kita ketahui yang dia lakukan. Ya. Nah, kalau kita rinci ayat ini ada beberapa poin. Ayat ini tadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau buka Al-Quran, itu surat Al-A'raf, ayat 96. Ya, ayat 96, Al-A'raf, ayat 96. Nah, kita rinci sekarang ayat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keberkahan. Nah, keberkahan ini sering dibahas. Cuman banyak orang tidak tahu artinya. Kan kita sering ngomong barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahimu. Ya, kemudian kita juga sering ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keselamatan dari Allah untukmu. Dan rahmat Allah dan juga keberkahan dari Allah. Lalu apa makna berkah? Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, keberkahan itu bisa menjadikan yang sedikit jadi banyak. Dan yang banyak itu langgeng. Berkah itu dalam bahasa Arab tuh, menariknya bahasa Arab tuh setiap kata itu memiliki makna dasar. Dan dari situ berangkat makna-makna turunannya. Ya, berkah itu dari kata birkah, yang artinya wadah air. Atau juga bisa diartikan sumur. Ya. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu lihat sumur itu, ya, airnya kan ada terus. Rata-rata sumur kan sifatnya seperti itu. Diambil, tidak berkurang airnya, masih tinggi itu tetap. Nah, tidak diambil, tidak luber deh. Ya, itu keajaiban sumur. Tidak pernah kita dengar sumur ini sudah setahun tidak diambil, makanya dia luber. Tidak pernah kita dengar cerita seperti itu. Tapi kalau diambil setiap hari, sama, airnya tetap sama. Nah, itu birkah namanya, tempat air, wadah air. Nah, berangkat dari situ juga pengertian berkah. Ya, pengertian berkah itu berangkat dari situ filosofinya. Harta yang berkah, walaupun kelihatan sedikit, diambil tapi dimasukkan di pos ini, di pos ini, di pos ini, pos ini. Cukup banyak. Ya. Tapi harta yang tidak berkah, ya, terasa ada kebutuhan baru, keperluan baru terus. Nah, ini kok tidak cukup ya. Kemarin penghasilan sekarang 10 juta, kemarin 5 juta ada ngepas, sekarang 10 juta ini malah kurang. Nah, kadang-kadang seperti itu, namanya berkah. Jadi keberkahan itu kebaikan yang langgeng. Nah, itu subutul khair. Ya. Langgengnya satu kebaikan, itu namanya berkah. Makanya Nabi SAW banyak mengajarkan kita keberkahan, minta berkah. Seperti kita makan.
Selain baca bismillah kan banyak baca doa makan tuh. Ya, sebagian orang tahunya bismillah. Baca doa makan banyak. Nabi SAW itu kalau ada makanan, Nabi ajarkan doa, Allahumma barik lana fihi warzuqna khairan minhu. Ya, Nabi ngajarkan kalau kita dikasih orang makan atau kita sedang makan, kita baca doa, ya Allah, berkahilah kami pada makanan ini dan rezekikanlah kami dengan yang lebih baik darinya. Nah, tapi kalau diminum susu, ini lain kalau susu doanya. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkahilah kami pada susu ini dan tambahkanlah. Kalau tadi berikanlah yang lebih baik. Kalau ini tambahkanlah. Jadi mohon berkah banyak dalam banyak hal. Jadi seorang yang beriman itu dia bisa hartanya, anak-anaknya, kemudian dirinya itu menjadi keberkahan dalam banyak hal, menjadi kenikmatan, menjadi sesuatu yang disyukuri. Itu orang-orang yang beriman. Kemudian poin yang kedua dari ayat ini selain berkah yaitu waradat kalimatul jam' fil qaul la fatahna alaihim barakat. Ada kalimat jamak. Berkahnya itu kalimatnya jamak. Ya, bukan kalimat yang tunggal. Kalau bahasa Inggris ada singular, ada plural. Nah, ini kalimatnya banyak, jamak, plural bentuknya. La fatahna alaihim barakat. Akan kami bukakan keberkahan. Ya. Ibnu Ashur mengatakan lidalalatin ala ta'addudiha ti'tibari ta'addudi asnafi al-asya' al-mubarakah. Jumlahnya banyak, ya. Kemudian ragamnya juga banyak. Syaratnya apa tadi? Amanu wattaqau. Beriman dan bertakwa kepada Allah. Kemudian pelajaran ketiga dari ayat ini, barakatim minas sama'i wal ardh. Keberkahan yang banyak yang beragam tadi itu datang dari dua tempat, dari langit dan dari bumi. Ya, bukan cuma dari bumi saja, dari langit, dari bumi. Syaratnya apa? Amanu wattaqau. Ya. Oleh karena itu dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ar-Razi, barakatis sama, yaitu keberkahan langit itu dengan hujan, dan keberkahan dari bumi itu berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, kathratul mawashi wal an'am, banyaknya hewan ternak, harta lah kita katakan. Wa husulil amni wassalama, adanya keamanan dan keselamatan. Wa dzalika li'anna sama'a tajri majral ab. Karena langit itu kata Imam Ar-Razi itu permisalan ayah. Wal ardu tajri majral Sementara bumi itu memiliki peranan seperti ibu. Wa minhuma yahsulul jami'a manafi' wal khairat bi khalqillahi ta'ala wa tadbirihi. Nah, ibu dan ayah untuk anak itu kan komplit kasih sayangnya. Kan kasih sayang ayah lain, kasih sayang ibu itu lain. Bentuknya lain. Nah, ketika kasih sayang ayah dan kasih sayang ibu bergabung, anak itu mendapatkan kasih sayang yang lengkap. Sama seperti kita ketika keberkahan dari langit itu beda, keberkahan dari bumi itu beda. Nah, ketika langit dan bumi memberkahi kita, maka kita dapat keberkahan yang komplit. Syaratnya apa tadi? Amanu wattaqau. Kemudian ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum aqamut Taurata wal Injil wama unzila ilaihim mir rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim." Seandainya mereka itu mengamalkan apa yang ada pada Taurat dan apa yang ada pada Injil dan apa yang diturunkan oleh Rabb mereka kepada mereka, la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, niscaya mereka akan mendapatkan makanan ya dari atas mereka
dan dari bawah kaki mereka. Minhum ummatun muqtasidah. Di antara mereka ada umat-umat yang muqtasid, yang pertengahan, yang menyambut hal ini. Wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Namun kebanyakan dari mereka alangkah buruknya perbuatannya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan juga hal ini tentang dampak dari melaksanakan ajaran yang ada pada kitab suci. Ayat ini bukan menjelaskan tentang bahwa orang-orang yang mengamalkan Taurat, orang-orang yang mengamalkan Injil dapat juga, bukan. Ya. Maksudnya di zaman itu. Tapi intinya mengamalkan kitab suci Al-Qur'an, wa ma unzila ilaihim. Apa yang diturunkan kepada mereka ya di akhir zaman, Quran. Nah, siapa yang melakukan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan rizki dari atas dan dari bawah. Kemudian Syekh Yahya bin Umar Al-Andalusi mengatakan Allah Subhanahu wa taala memaksudkan seandainya mereka amilu, mengamalkan apa yang ada pada Taurat dan apa yang ada pada Injil, yaitu Al-Qur'an ini. La akalu min fawqihim, mereka akan makan dari atas mereka dan juga dari bawah mereka. Ya. Artinya la asbaghu alaihim dunya isbaghon. Allah akan meluberkan dunia ini untuk mereka seluber-lubernya. Ini kan luar biasa ya ini artinya. Ya. Allah akan memberikan dunia ini diguyur gitu, dihujan nih, dibasahin, dipancurkan dunia ini sepancur-pancurnya. Ya, ketika mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Tapi intinya, artinya, kan untuk mengamalkan Al-Quran itu butuh tahu apa isi Al-Quran. Ya. Artinya kita butuh tahu apa isi Al-Quran. Dan untuk tahu butuh apa itu isi Al-Quran, artinya kita belajar. Artinya tidak mungkin orang yang bertakwa itu tanpa belajar. Tanpa belajar agama. Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin orang mencapai derajat takwa, dia tapi malas ikut pengajian, malas baca buku agama, malas dengar-dengar, tidak mungkin. Karena inti takwa itu menjalankan perintah. Dari mana dia tahu ini perintah? Dari mana dia tahu ini larangan? Kalau tidak belajar. Ya. Dengan sebanyak keutamaan ini, takwa itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini tadi sudah. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka istiqomah di at-tariqah, di atas jalan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tariqah di sini bukan tariqat tarekat, begitu bukan. Karena di zaman ayat ini turun tidak ada tarekat. La asqainahum ma'an ghadaqa. Ini Allah berfirman kepada para jin. Akan kami berikan kepada mereka air yang sangat banyak, air yang mencukupi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ayat ini tadi juga. Kemudian ayat yang terakhir, la in syakartum la azidannakum. Ya, ini kadang-kadang yang kita lupa Bapak-bapak Ibu-ibu. Ya, kadang kita mikir, "Cuman tambah rezeki, ya tambah ini." Sehingga kesibukan untuk menambah rezeki itu membuat kita lupa ibadah, lupa ikut pengajian, lupa belajar agama. Padahal kuncinya adalah la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah, kata Allah. Ya. Kalau kalian bersyukur, aku tambah. Rupanya kunci bertambahnya harta itu dari sesuatu yang mungkin banyak kita lupakan, yaitu syukur. Ya, yang ada itu disyukuri. Namun pasti Allah uji, kadang-kadang kita khawatir,
dengan kemiskinan, dengan kekurangan buah-buahan kalau dalam Al-Quran, dan dengan hilangnya sedikit keamanan dan lain-lain. Nah, saya kira ini dulu apa yang bisa saya kaji pada kesempatan pagi hari ini, dan masih ada beberapa hal lagi tentu selain ketakwaan ini, insya Allah kita lanjutkan di pekan-pekan berikutnya. Ya. Nah, ini tentu saya berharap dari pengajian ini, karena kalau pengajian yang mungkin bahas tentang tauhid, ya, orang-orang kurang tertarik untuk belajar dan orang-orang tidak merasakan efek langsung yang bisa diamalkan. Nah, mungkin dari sini ada efek langsung yang bisa diamalkan dan orang-orang terkait keduniaan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mudah-mudahan kita sadar bahwa dengan pengajian ini saya berharap timbul kesadaran bahwa belajar agama itu penting untuk diri kita sendiri, untuk kehidupan dunia kita, untuk kehidupan akhirat kita, dan untuk keluarga kita. Ya, sehingga tujuan dari sekolah Islam ya Bunaya mengadakan pengajian ini pun tercapai. Ya, orang tua, anak-anak cerdas secara spiritual, secara akademik, orang tua juga mendapatkan keberkahan dari sekolah ini, yaitu mendapatkan juga kecerdasan secara spiritual. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, saya serahkan kembali kepada Ummu Adel.